Dia bingung, tiba-tiba ada lagi ngetok pintu dari luar. Tok 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 tok. Saat dia buka, betapa terkejutnya dia bahwa itu. Hi guys, welcome to my channel and do not forget to give it a giant thumbs up and subscribe and also turn on the notification. Thank you. Hai, gue balik lagi sama aku Fitri. Oke, jadi di video kali ini aku tuh nggak bahas legenda asal mula atau kayak bahas cerita-cerita legenda lah, cerita-cerita doang yang gitu. Aku tuh lagi nggak bahas itu. Di cerita kedua aku ini, aku itu ingin mencoba membahas cerita yang merupakan request dari salah satu teman aku, yaitu tentang, oh my god, aku nggak berani nyebutinnya, tentang makhluk halus genderuwo. Baik, aku akan bercerita sedikit mengenai genderuwo. Jadi di video kali ini aku tuh ceritanya dikit aja, yang nggak banyak-banyak. Yang penting aku tuh udah memenuhi keinginan teman aku itu yang pingin tahu dan pingin dengar aku yang cerita gitu ya kan. Padahal di Google banyak yang ceritanya, cuman dia yang minta ya kan. Jadi baiklah. Genderuwo atau dalam bahasa Jawa pengucapannya genderuwo merupakan makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera besar, yang dari pengakuan beberapa orang yang pernah melihatnya itu dia memiliki kulit hitam kemerahan yang ditutupi oleh bulu lebat di sekitar tubuhnya. Jadi dia tuh udah tinggi, besar kan, terus kulitnya itu hitam kemerahan gitu dan ditutupi oleh bulu-bulu yang sangat lebat. Nah, habitat yang dihuninya yang paling suka dia huni adalah seperti kayak tempat berair, pohon-pohon besar, dan bangunan-bangunan tua yang sudah tidak dihuni lagi, atau sudut-sudut yang lembab dan sepi. Nah, asal-usul dari genderuwo ini dipercaya oleh beberapa orang itu berasal dari arwah orang yang meninggal yang tidak sempurna, seperti bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, meninggal karena kecelakaan, sehingga arwah dari orang yang meninggal tersebut itu tidak tenang gitu. Jadi sama seperti hantu jenis lainnya, genderuwo ini tidak dapat dilihat oleh sembarangan orang. Tapi jika dia merasa terganggu, dia bisa saja menunjukkan dirinya. Dipercaya juga oleh sebagian orang bahwa tidak semuanya tuh genderuwo jahat, ada juga kok yang baik. Walaupun baik juga namanya hantu ya takut. Oke. Jadi itu tergantung bagaimana sikap manusia itu terhadap mereka, apakah mau berteman atau malah sebaliknya mengganggu kediaman mereka. Oke, lanjut. Jadi sebagian orang melakukan ritual tertentu untuk pemanggilan genderuwo. Jadi banyak orang itu meyakini ritual pemanggilan genderuwo itu bisa dilakukan yaitu dengan cara membakar sate gaga. Nah, sama hal yang seperti manusia yang suka dengan daging ayam, dan ayam itu kan merupakan peliharaan manusia. Begitu juga dengan genderuwo, diyakini bahwa burung gagak itu merupakan peliharaannya dan makanan kesukaannya. Jadi tuh kalau misalnya sebagian orang itu ada yang pingin manggil, mereka tuh biasanya bakar burung gagak, yang ada ritual khusus juga dalam penyembelihan burung gagaknya kan, biar supaya ritualnya itu berhasil. Ya, mereka membuat sate dari burung gagak. Itu salah satu ritual penting beberapa orang untuk pemanggilan arwah genderuwo, dari artikel yang telah saya cari-cari di internet. Baik, selanjutnya makhluk halus jenis ini juga secara umum itu dikenal makhluk halus yang sangat jahat atau jahil gitu, sering menakut-nakuti wanita yang sendirian di rumah.
Jadi dari beberapa cerita yang beredar di masyarakat, jadi si Genderuwo ini bisa menjelma menjadi suami dari wanita yang sendirian di rumah itu. Jadi dia itu seakan-akan dia itu mengubah dirinya menjadi suami dari wanita tersebut. Jadi ini ada salah satu kisah yang pernah saya dengarkan dari teman saya. Ini dia cerita ada seorang istri yang dia di rumah lagi sendirian kan. Biasanya memang juga suaminya itu kalau pulang itu malam gitu, habis isya baru sampai rumah. Nah, jadi biasanya saat suaminya tuh pulang, biasanya tuh kayak ya cuci kaki dulu. Kan udah sholat isya di luar itu kan. Sebelum tidur tuh ya cuci kaki dulu. Habis cuci kaki, mandi bersih-bersih, baru makan kan. Tapi saat itu suaminya pulang, nggak ada ke kamar mandi, nggak ada makan, nggak ada bicara sepatah kata pun, lalu langsung ke kamar. Jadi istrinya ini juga kayak kok aneh ya, kok nggak kayak biasanya. Terus kayak nggak ada terjadi sesuatu apapun tadi pagi, kayaknya dia bisa biasa-biasa aja, tapi kenapa kok jadi diam gini? Bingung lah dia kan. Jadi tiba-tiba nggak berapa lama setelah si wanita itu kebingungan atas tingkah laku atau kebiasaan suaminya yang nggak dilakukan gitu, dia bingung. Tiba-tiba ada lagi ngetok pintu dari luar, tok 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 tok. Saat dia buka, betapa terkejutnya dia bahwa itu suaminya juga yang pulang. Tadi kan udah pulang, kok pulang loh. Jadi dia tuh terkejut gitu kayak, jadi tadi tuh siapa yang datang pertama? Dia juga takut pokok, tapi dia mencoba untuk tenang. Lalu dia ceritakan kejadian itu sama suaminya. Lalu nggak berapa lama setelah kejadian itu mereka pun pindah dari tempat tersebut, karena pun dengar cerita tempat yang ditempati mereka itu juga kayak sepi gitu, jauh dari tetangga seperti itu. Jadi itulah kisah sedikit dari kisah ataupun kejadian-kejadian mistis oleh makhluk halus yang kita sebut dengan genderuwo. Jadi jika teman-teman ingin request cerita selanjutnya, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya akan bahas ceritanya. Terima kasih.